Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR dan pagi hari ini dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Tema pagi hari ini partisipasi remaja dengan disabilitas dalam pemilu 2024. Bersama saya Rizal Wijaya. Saudara, di berbagai daerah, pasien kusta, penyandang disabilitas karena kusta seringkali masih menghadapi kesulitan dan tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak dan minim informasi terkait tata cara perawatan dan penanganan pasien kusta. Kondisi ini di kemudian hari tentu akan memperparah kondisinya. Karena selain berisiko menyebabkan disabilitas, orang dengan kusta yang tidak diobati akan dapat menularkan bakteri kusta kepada lingkungan sekitarnya. Dan kalau berbicara tentang pesta demokrasi, yaitu pemilu yang sudah di depan mata gitu ya. Pesta Demokrasi Akbar bagi rakyat Indonesia ini akan dilangsungkan pada 14 Februari 2024 melalui pemilihan umum pemilu serentak. Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 13 yang menyatakan bahwa hak politik bagi penyandang disabilitas. Pasal 75 ayat 1 pemerintah dan pemerintahan daerah wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi serta secara efektif dan bermakna dalam kehidupan politik. Partisipasi para remaja serta pendidikan pemilu bagi remaja tentu menjadi penting gitu ya. Mengingat tantangan pemilu 2024 yang begitu besar dengan banyaknya hoax, berita palsu, termasuk berita palsu yang mengandung unsur intoleran. Nah, seperti apa sih bentuk-bentuk partisipasi yang dapat dilakukan khususnya oleh remaja dengan disabilitas dalam pemilu 2024 mendatang? Lalu bagaimana peran Panwaslu dalam memfasilitasi remaja dengan disabilitas dalam memberikan hak suaranya? Nah, kita akan bahas lebih dalam soal ini di ruang publik KBR pagi hari ini yang merupakan rangkaian dari program Suka dari NLR Indonesia. Suka Suara untuk Indonesia Bebas Kusta. Dan program ini bisa Anda simak di 105 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Dan di Jakarta, Anda bisa menyimak di 104,2 MS FM. Kemudian live streaming via website kbr.id dan YouTube Berita KBR. Baik, hari ini saya juga sudah bersama dengan dua narasumber yang terhubung secara virtual pagi hari ini. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu, yaitu ada Ibu Noviati SIP dari PPRBM, Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat, sekaligus merupakan panitia pengawas pemilihan umum Panwaslu Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Kemudian yang kedua ada Mas Kenichi Satria Kava selaku remaja dengan disabilitas. Halo, selamat pagi Ibu Novi dan juga Mas Kenichi. Oke, selamat pagi Mas. Salam sehat selalu Salam sehat. Ibu Selamat Novi. pagi juga, Mas. Selamat Iya, pagi, selamat pagi, Mas. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini untuk berbincang-bincang mengenai tema kita hari ini yang sangat menarik ya. Dan tentunya ditunggu-tunggu sekali nih, yaitu terkait dengan partisipasi remaja dengan disabilitas dalam pemilu 2024. Baik, yang pertama mungkin saya ke Ibu Novi terlebih dahulu. Bu Novi, ini pasti lagi sibuk-sibuknya ya sebagai Panwaslu ya Ibu ya. Karena Betul, memang Mas. apalagi hari ini hari pertama Hari pertama tahapan tahapan kampanye. kampanye ya. Betul. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan Amin. tidak ada apa namanya keributan gitu ya, permasalahan-permasalahan yang sangat krusial. Mudah-mudahan semuanya sesuai dengan harapan dan perencanaan. Mungkin yang pertama saya ingin kenalan terlebih dahulu nih Ibu Novi terkait dengan PPRBM, Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat. Bisa digambarkan secara singkat, apa itu PPRBM, Ibu? Baik, terima kasih, Mas. Selamat pagi seluruh audiens KBR yang ada di seluruh Indonesia. Kami ingin mengenalkan kaitannya dengan PPRBM ya, PPRBM Solo. Jadi PPRBM itu merupakan singkatan dari Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat. PPRBM Solo sendiri merupakan sebuah lembaga yang dari tahun 1978 itu bergerak dalam isu pemberdayaan dan advokasi bagi penyandang disabilitas, kemudian bagi OYPMK juga,
kemudian juga bagi kelompok-kelompok rentan yang memang selama ini masih termarginalkan. Dan apa namanya, untuk masa kegiatan daripada PPRBM Solo sendiri itu dari tahun 1978 sampai dengan tahun 2023 ini kami masih selalu concern untuk melakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok marginal, terutama atau khususnya bagi penyandang disabilitas itu sendiri, Mas. Oke. Baik, ini wilayah kerjanya di. Di Jawa Tengah. Untuk saat ini kami bergeraknya di Jawa Tengah. Baik. Nah, pada akhirnya bersinergi dengan NLR Indonesia ini bagaimana ceritanya, Ibu? Boleh diceritakan singkat? Baik, jadi awal mula kami bersinergi dengan NLR Indonesia itu bermula dari tahun 2012, di mana kami melakukan kegiatan pendampingan untuk difabel dan OYPMK dalam pemenuhan kehidupan secara inklusif melalui program RBM itu di Kabupaten Tegal. Kemudian selanjutnya kami melakukan kegiatan yang sama untuk difabel dan OYPMK itu di Kabupaten Blora. Kemudian selanjutnya di Kabupaten Brebes. Dan di tahun 2018 sampai dengan hari ini, NLR Indonesia mulai tidak lagi hanya sebatas untuk difabel dan OYPMK, tetapi juga mulai memasukkan isu terkait dengan anak disabilitas dan kusta melalui program PADI atau Prioritaskan Anak Disabilitas Indonesia, yang mana program ini untuk mendorong pemenuhan hak anak disabilitas dan kusta yang ada di daerah yang belum menjadi prioritas dalam program-program kepemerintahan itu sendiri. Melalui program PADI, PPRBM Solo itu membentuk 3 forum buah hati, Mas. Jadi forum buah hati yang beranggotakan para orang tua dengan anak disabilitas, dan yang menjadi forum ini itu menjadi wadah pembelajaran, komunikasi, koordinasi antar anggota, juga dijadikan sebagai media pendampingan bagi anak-anak disabilitas, baik yang sudah tergabung di dalam forum itu sendiri maupun yang ada di luar forum. Kemudian untuk sasaran kegiatan yang kami lakukan itu meliputi kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan, kemudian juga livelihood, sosial, budaya, dan seni. Melalui kegiatan pelatihan semisal public speaking, kemudian juga peningkatan potensi minat bakat di bidang olahraga, seni, dan juga ada peningkatan capacity building bagi para orang tua itu sendiri. Itu, Oke, Mas. baik. Nah, di PPRBM ini mungkin bisa diberikan gambaran juga anggotanya ini terdiri dari penyandang disabilitas kah? Adakah termasuk OYPMK dengan disabilitas atau seperti apa nih? Di PPRBM Solo, karena merupakan sebuah lembaga yang memang dari awal kami concern untuk isu disabilitas dan kami menerapkan afirmasi action kami itu adalah dengan mempekerjakan juga rekan-rekan disabilitas untuk menjadi tim di lembaga kami, entah itu di tim program, di tim sekretariat, maupun juga sebagai pendamping lapangan, Mas. Jadi kami sudah mulai dari tahun 2010, maaf, itu sudah merekrut rekan-rekan disabilitas untuk bergabung sebagai bagian dari lembaga PPRBM Solo itu sendiri. Baik, ini menarik sekali ya. Tentunya dibutuhkan kehadirannya PPRBM ini bagi saudara-saudara kita, termasuk yang tadi sudah disebutkan adalah penyandang disabilitas, termasuk juga OYPMK dengan disabilitas ya, Ibu ya. Baik, Bu Novi tahan dulu, saya akan ke Mas Kenichi. Mas Kenichi, Halo. ya Mas Kenichi ini merupakan Ya, remaja dengan disabilitas netra ya, Mas Kenichi ya. betul, betul, Mas betul. Kenichi, kalau dari namanya saya berasa kayak lagi ngobrol sama orang Korea ya. Ya, Baik, Mas Kenichi, saya panggil Mas Ken kali ya. ya, betul, betul. Oke, Boleh, boleh. Mas Ken, boleh diceritakan nih, kapan Anda mengalami disabilitas netra? Oke, saya itu pertama mengalami disabilitas netra itu sejak kelas 7 ya, atau kelas 1 SMP. Nah, sebelum itu saya memang penyandang disabilitas low vision. Jadi kalau netra itu kan terbagi dua ya, ada netra total dan disabilitas netra dengan penglihatan masih sedikit gitu atau namanya low vision. Nah, saya low vision
Kemudian setelah kelas 7 atau kelas 1 SMP, saya mengalami netra total. Seperti itu. Oke, sekarang umur Sekarang umur 20. 20. Oh, masuk generasi Z lah ya. Iya, Z banget dong. Z banget ya. Baik. Kak Ken, ini kegiatannya sejauh ini apa saja nih sehari-hari? Saya masih kuliah di 2 kampus Wow, gitu, dan applause. saya juga aktivis disabilitas terkait dengan banyak sih, saya juga menangani tentang rancangan peraturan perundang-undangan. Saya juga menangani advokasi terkait dengan hak-hak disabilitas, baik itu ke pemerintahan maupun ke pihak-pihak swasta yang memang kami sasar gitu. Wow, cadas banget nih Kak Ken. Oke, ini boleh di-spill nggak kampusnya mana? Kampus pertama saya di UIN Jakarta, Universitas Mm-mm. Islam Negeri Syekh Hidayatullah Jakarta. Saya semester 5 di Bimbingan Penyuluhan Islam. Dan kampus kedua saya di Universitas Terbuka. Baru masuk nih semester 1, masih Oh, maba banget maba di banget Fakultas ya. Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, prodinya manajemen. Oke, baik. Nah, mungkin aku bakal nanya-nanya juga nih terkait dengan apa sih yang udah depan mata gitu ya, Ya, yaitu pemilu. Berarti tahun ini pemilu pertama ya buat ikutan ya, berpartisipasi ya? betul. Karena harusnya kan 2022 kemarin karena saya anak Jaksel gitu ya. Yes, Nah, itu kan Jaksel. harusnya ada pemilihan gubernur ya, cuman karena memang ditunda, semuanya dimasukin ke 2024, jadi ya it's the first time buat saya gitu di umur yang sekarang ini. Oke, gimana perasaannya begitu mau ngerasain nyoblos pertama kali? Seru sih gitu, apalagi biasanya kalau nyoblos tuh kadang-kadang ada yang brand ya, tunjukkan kelingking setelah nyoblos nanti dapat diskon gitu. Siapa tahu ada yang begitu gitu ya. Tapi eh, basically ini seru banget buat saya, pengalaman pertama, dan menjadi partisipasi yang semoga menjadi partisipasi yang bermakna ya buat disabilitas, karena masih banyak teman-teman juga yang belum pernah ngerasain nyoblos, belum Hmm. pernah bahkan belum pernah tahu politik tuh gimana sih gitu. Presiden tuh ngapain aja gitu. Kenapa kita harus memilih gitu? Apa fungsi pemilihan itu? Masih banyak banget yang belum tahu itu, dan ini jadi pengalaman pertama. Dan saya juga champion dari NLR Indonesia tahun Hmm. lalu, dan juga saya leader champion untuk Youth Super B, salah satu program NLR juga, dan program PADI juga tadi dari sebut sama Oke. uh, itu. Dan ini jadi concern kami juga bahwa remaja dengan disabilitas harus punya partisipasi yang bermakna, yang terlibat langsung gitu, nggak hanya jadi sebuah objek sasaran untuk campaign gitu ya, tapi juga kami bisa terlibat langsung dalam proses-proses pemilihannya. Oke, berarti aktif di komunitas juga ya, Kak Ken ya? Betul, aktif. Nah, apakah bersama rekan-rekan komunitas ini Kak Ken juga masukin pembahasan tentang politik, tentang pemilu misalnya, sama Ya, teman-teman? kami berapa kali juga, saya terutama ya beberapa kali ikut sosialisasi bersama KPU, bersama Wow. Bawaslu, kemudian juga di grup-grup juga saya terus menyuarakan narasi-narasi terkait dengan bagaimana sih kita pentingnya memilih gitu ya. Kenapa kita sebagai anak muda harus memilih, apa masa depan kita tuh kan kita yang nentukan ya. Kan 2045 Indonesia emas kan masa-masanya kita gitu. Betul. Mungkin kalau saya udah 40-an, tapi adik-adik saya kan masih masih ada yang 30-an, ada yang 25, yang mereka gen-gen alpha terutama kan mereka lagi strength-strengthnya di saat-saat Hmm. 2045 sebagai Indonesia emas gitu. Ini kan penting banget gitu Oke. buat edukasi mereka. Baik, ya karena kan gimana pun juga kan banyak juga ya isu-isu yang mengatakan bahwa dari 400 ribuan pemilih pemula yang terdata ini yang akan mengikuti pemilu 2024 ini kan hampir 60% kalau nggak salah ya, hampir separohnya gitu ya. Ini Ya, banyak yang masih juga apatis, tidak peduli dengan politik, dengan pemilu terutama ya. Nah, ini komentar kamu gimana nih, Kak Ken? oke. Bahkan ada yang lebih keren lagi ya angkanya. 52% dari penduduk Indonesia itu adalah pemilih Pemilih Gen Z pemula. dan milenial. Hmm. Nah, itu dengan hal tersebut kita harusnya bisa memaksimalkan potensi ini gitu ya, untuk mencapai Indonesia emas Bonus gitu. Karena demografi ya. ya bonus demografi, karena nggak mungkin ya Indonesia emas kita bangun terus 10 tahun selesai, itu kan nggak mungkin, harus dimulai dari sekarang. Nah, eh,
400.000 yang tadi pemilih pemula yang kadang-kadang suka disebut you are swing voters gitu kan. Eh. Pemilih yang kadang-kadang masih lu mau kemana sih gitu. Jadi memang harus dapat edukasi, harus dapat penyuluhan, harus dapat pelatihan lebih lanjut terkait dengan kepemiluan, terkait dengan visi-visi, terkait dengan bagaimana sih the future of Indonesia gitu. Indonesia ke depan mau dibawa kemana, ini semua harus aware dengan itu. Dan Gen Z punya awareness untuk itu gitu. Jadi kita tidak hanya suka nonton TikTok joget-joget yang hahaha ini gitu ya, tapi kita juga paham tentang environmental, kita paham tentang human development, pembangunan manusia, hak asasi manusia, kita paham tentang lingkungan, kita paham juga tentang ekonomi gitu, dan kita sebenarnya concern dengan itu. Oke, Kak Ken keren banget. Tahan dulu, tapi sayangnya kita harus iklan dulu ya. Nanti kita lanjut lagi ya Kak Ken ya. Dan juga Ibu Novi. Saya juga nanti akan menggali lebih dalam sebagai salah satu petugas Panwaslu gitu ya. Ini terkait dengan bagaimana sih peranan Panwaslu untuk memfasilitasi remaja disabilitas dalam memilih dan memberikan hak suaranya dalam pemilu. Karena bagaimanapun juga masih banyak tantangan juga ya untuk dalam hal ini ya. Baik, dan jangan lupa juga untuk Anda pendengar yang ingin mendapatkan e-wallet masing-masing sebesar Rp100.000 akan saya pilih 5 penanya terbaik di akhir talk show ya, yang akan berkesempatan mendapatkan masing-masing e-wallet sebesar Rp100.000. Jangan lupa ya. Oke, dan saya akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.